Jadi syaitan itu di dalam menyesatkan orang alim itu lebih bersemangat daripada menyesatkan orang bodoh. Orang alim satu yang disesatkan oleh syaitan, maka orang alim ini akan menyesatkan orang banyak. Kalau orang bodoh, tidak, paling sesat dirinya sendiri. Sehingga kalau orang alim itu nanti setannya ya kelas alim. Orang alim setannya kelas alim. Orang bodoh setannya kelas bodoh. Tentunya di sini Imam Haddad membidik. Pertama adalah orang alim itu sendiri. Bahwasanya yang pertama orang alim, yang kedua adalah orang yang tidak alim. Orang alim di sini harus waspada. Karena apa? Setannya gede. Kalau tidak waspada kita bisa terjerumus. Makanya harus hati-hati. Orang yang diberi oleh Allah ilmu harus hati-hati. Sebab awalnya juga setan kelas tinggi. Bisa dengan kesombongannya, lalu dia seorang alim yang menjadi tidak bisa diingatkan, lalu menjadi terjerumus, kepleset. Sehingga dengan kesalahannya terus, dengan kesalahannya menjerumuskan orang lain. Nah ini ada orang alim yang sesat, kemudian malah menyesatkan. Diingatkan, susah. Yang pertama ini, orang alim sendiri harus waspada bahwasanya menggoda Anda, hai orang alim, adalah juga syaitan kelas berat. Sehingga menjadi dhal mumudil. Sudah sesat dan menyesatkan. Bukan sekedar sesat saja. Dhalun, sesat, wa mudillun, dan menyesatkan. Na'udzubillah. Kalau ulama membahas tentang madakhil syaitan. Bagaimana setan masuk kepada diri kita. Dalam menggoda itu gimana caranya. Ada beberapa pintu. Pintu membodohkan orang. Jangan belajar. Kalau sudah tidak belajar, sudah amallah. Sesat dirinya sendiri. Ternyata orang masih belajar. Berusaha untuk beribadah. Dilarang tidak mau. Masih saja beribadah. Berusaha untuk beribadah. Maka setan setelah itu cara menggodanya bukan menghalangi. Karena sudah melakukannya. Bisa jadi didorong untuk melakukan kebaikan. Tujuannya apa? Setan menunggu nanti kalau sudah kebaikan yang banyak. Diracuni oleh setan untuk jadi orang riya. Riya itu pamer. Jadi berbuat baik bukan karena manusia. Oh, setan tepuk tangan. Kelihatannya beramal banyak tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Di sinilah Imam Ghazali, tentu Imam Ghazali lebih cerdas daripada cerdas setan-setan cerdas. Imam Ghazali mengingatkan waktu dalam kitab Muqaddimah, kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan bahwasanya setan itu sering membisikkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Suruh menghafal hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Ayat-ayat Quran yang menjelaskan keutamaan orang berilmu. Sehingga seseorang mungkin termotivasi di dalam menuntut ilmu dengan hadis-hadis tersebut. Sehingga semangat menuntut ilmu dilupakan oleh setan dari membaca ayat Quran, hadis Quran yang mengancam orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Karena Imam Ghazali orang cerdas ya paham dari mana setan akan menggoda. Makanya kami ingatkan pada siapapun para penuntut ilmu waspada, setan akan menguntitmu terus. Kan aduun mubin, musuh yang jelas, musuh yang nyata setan itu. Dia akan terus mengejar. Menyesatkan orang. Menghantarkan orang kepada kehancuran. Itu setan. Jadi bagi yang alim harus waspada. Jangan sok, maka hilangkan kesombongan. Orang alim semakin tawadhu. Kalau sudah sombong, tertutup. Disitulah setan akan bertepuk tangan, sehingga akan menjadi sesat. Kalau sudah sesat, yang diajak sesat orang banyak. Hati-hati. Hei orang alim, hei orang alim. Waspada. Itu Imam Haddad mengingatkan yang pertama kepada orang alim. Yang kedua, Imam Haddad mengingatkan kepada orang awam, waspada. Kalau memilih orang alim, harus betul-betul orang alim yang benar dong. Jangan hanya tanpa ilmunya saja, tapi dia tidak dekat kepada Allah, dia akan tersesat. Kalau sudah tidak dekat pada Allah, dia akan terjerumus. Tidak dibimbing oleh Allah. Orang alim ternyata orang alim fasik. Orang alim ilmunya hanya di otak. Bukan orang alim yang dia ingin mengamalkan ilmunya. Bukan orang alim yang berusaha dengan ilmunya untuk dekat kepada Allah. Ada orang alim ulama su. Bahkan Nabi mengancam orang-orang semacam ini. Maka waspada. Di dalam kita berguru, menuntut ilmu. Orang alim, ulama su, Nabi lebih serem, lebih takut bagi, dan Nabi mengisahkan bahwasanya ada makhluk, ada manusia yang lebih menakutkan daripada Dajjal, dan Dajjal sendiri sudah menakutkan. Sahabat Nabi bingung, orang kayak apa yang ditakuti? Lebih daripada Dajjal, Nabi mengatakan ulama.
Tapi ulama yang baik, yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak memberikan contoh yang baik, ulama su'. Semoga jika ada yang mendengar suara ini dari orang yang diberi oleh Allah ilmu, dijadikan oleh Allah ulama rabbaniin, ulama yang dekat kepada Allah, ulama yang tidak mudah tertipu, ulama yang tidak dikuasai dengan kesombongan. Nah, kemudian peringatan dari Imam Haddad untuk orang awam. Makanya tadi memilih, dalam berguru itu memilih. Tidak cukup dengan ilmunya saja. Ilmunya luar biasa, wah, tapi tidak ada akhlak dan adabnya. Sehingga yang ada adalah kesombongan. Di saat seorang alim dikuasai oleh kesombongan, nggak akan dia mudah menerima masukan. Kalau sudah dikuasai oleh kesombongan, akan tertutup segala kebaikan. Kalau dikuasai oleh kesombongan, merendahkan orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Dialah menjadi orang sesat pada akhirnya. Kesombongan. Maka memilih guru. Kalau dalam kitab Ta'lim si Syekh Zarnuji menjelaskan, Imam Nawawi juga dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran menjelaskan bagaimana di dalam menuntut ilmu kita harus memilih guru. Dan tentunya guru ya mungkin bahasa sederhananya adalah standarnya ya di zaman ini. Kalau zaman ini kita cari guru seperti Imam Nawawi ya mungkin akhirnya nggak punya guru kita. Artinya paling tidak guru yang mengajari kita itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Semakin kita baik dengan sesama. Dengan kelembutan perilakunya. Kemudian kelembutan tutur katanya. Kemudian ilmunya. Harus begitu. Sebab kalau kita salah memilih seorang guru alim. Dan ternyata alim itu adalah alim yang sesat. Maka kita akan disesatkan. Kita akan sesat bersama orang alim tersebut. Dan memang kita perlu kembali kepada kitab seperti kitab Ta'lim membaca dengan seksama, membaca dengan perlahan, membaca dengan penuh renungan. Supaya kita benar di saat kita berguru. Bahkan di situ diajarkan kalau kita menjadi guru seperti apa. Yang jelas, baik orang awam, orang alim harus waspada. Setan akan selalu menggoda. Bisa menjadi orang alim jangan sombong, nanti akan menjadi sebab tergelincir. Bisa menjadi orang alim jangan sombong agar tidak tergelincir. Dan di saat menjadi orang awam, hati-hati di dalam memilih guru. Harus ada tanda-tanda. Tentunya ijtihadnya adalah sesuai dengan kemampuannya. Artinya tanda-tanda zahirnya. Bukan hanya setiap orang kita ikuti. Makanya kalau kita mengikuti ilmu, belajar dari misalnya, na'udzubillah, ya, salah guru, hanya di medsos asal ambil orang, bahaya. Sampai dikatakan Ibnu Sirin bahwasanya ya, ilmu itu adalah orang itu lihat dari mana kau ngambil ilmu. Dari mana kau ambil ilmu itu? Siapa yang mengajarimu ilmu? Dan ilmu itu ada nurnya, ada sanadnya, sambung dari baginda, dari guru, dari guru, dari guru. Maka kami ingatkan kepada Anda semuanya yang sudah punya guru soleh di kampung Anda, biarpun tampak dia tidak masyhur. Bukan kemasyhuran ukuran, ilmu itu adalah warok kebaikan di saat beliau dengan Tuhannya, dengan Allah. Mungkin di kampung Anda ada guru-guru Anda yang selama ini mengajari kitab fikih, fikih praktis, fikih ringan, mabadik fikih, kemudian takrib dan sebagainya. Kita Masya Allah Safinatun Najah. Orang yang tulus, itu guru Anda. Orang begitu tuh susah sesat. Kenapa? Tawadhu orangnya. Dan harus punya ilmu yang paling tidak ilmu kalau dia memang bukan faqih besar, paling tidak dia pernah punya belajar kitab Safinah sekalipun. Dia belajar Safinah, mohon maaf, di kampung Anda. Biarpun seorang ustadz yang belajar kitab Safinah, kitab kecil, anggap saja tahunya hanya kitab itu, dia pasti berguru dengan guru sebelumnya. Gurunya mungkin seorang alim yang menguasai ilmu, dia belajar dari gurunya. Ketawaduan itu penting. Bukan kemasyhuran, bukan. Masyhur pun belum jaminan. Mau ada orang masyhur adalah alim, Imam Nawawi masyhur. Ada ustadz-ustadz yang masyhur hari ini mungkin, akan tapi dia. Justru kami ingin mengembalikan bahasanya, guru Anda adalah yang tampak secara zahir soleh. Dia baik, dia benar. Itu sudah membimbing Anda. Termasuk dalam bertorekoh. Jadi gabungan ya. Ilmu harus ada akhlaknya. Ilmu akhlak tidak dibandingkan dengan ilmu syariat bisa berbahaya. Sehingga Imam Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub yang mengatakan seorang guru tarekah labud ayyakuna aliman bi furu'is syariati. Seorang guru tarekah pembimbing ilmu tarekah akhlak, dia harus menguasai ilmu syariat. Dan guru syariat itu harus menguasai ilmu adab dan akhlak.
dan sekaligus diterapkan untuk diri. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan, sehingga di saat menjadi orang berilmu, tidak sombong, semakin dekat kepada Allah, dekat kepada sesama. Dan di saat kita menjadi orang awam bodoh, kita dipilihkan oleh Allah guru yang baik, guru yang benar, yang membimbing kita. Dan Allah memberikan kepada kita kecintaan pada guru-guru tersebut, sehingga kita mudah mengikuti guru yang baik, guru yang benar. Ini saja insya Allah. Semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Kami baca, kita ulang. Asyaitonu ala idlalil alimi. Syaitan itu di dalam menyesatkan orang alim. Akhrasu minhu. Lebih semangat an idlalil jahili daripada menyesatkan orang bodoh. Di anal alima, karena seorang alim, idza dhalla, kalau sesat, yadillu bidhulalihi ghairuhu, maka akan sesat dia dan juga orang lain. Wal jahilu, adapun orang bodoh, laisa kadzalik, tidak seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik kita yang bodoh atau kita yang alim, semoga semuanya adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya orang alim, biarpun dia katanya orang bodoh, biarpun katanya bodoh, kalau dia mencintai ulama, dekat sama ulama, dia akan dekat, dia akan bersama-sama kelak di surga. Tapi begitu sebaliknya, seorang alim yang merendahkan seorang bodoh, maka ketahuilah dengan kesombongannya dia juga tidak akan masuk surga. Sombong la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Sombong sedikit pun menghalangi surga. Jauhlah dari sifat-sifat sombong. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda semua karena Allah, wallahu a'lam bishawab.